Hai, sekarang pukul 13.54 dan hari ini aku akan melakukan challenge di mana aku nggak akan ngelihat HP selama 24 jam seharian. 1 menit lagi cuy. Dan kita lihat apa saja yang akan terjadi setelah 1 harian nggak dibuka. Sebenarnya ini nggak hanya sebuah konten, tapi ini lebih ke terapi untuk aku. Karena baru-baru ini aku ngerasa mata aku sedikit nggak baik. Bagian sini tuh agak gatal-gatal terus. Dan kalau kalian perhatikan tuh, sebelah di sini itu agak bengkak gitu, dan kalau ditekan di sini agak sakit, sering gatal di bagian sini. Dan juga kalian harus tahu, aku nggak rabun dan nggak ada penyakit mata sebelumnya. Dan ternyata udah lewat jam 2. Mulai sekarang aku nggak boleh membuka HP. Kalau megang HP mungkin boleh, nggak boleh pegang HP kayak gini terus buka kunci tuh. Gitu nggak boleh. Dan rencananya HP ini aku akan letak di kamar atau di box gitu. Yang penting nanti akan kita buka besok lagi di jam 2. Karena kita mulai jam 2, maka akhirnya juga jam 2 agar 24 jam. Kalian pernah nggak sih risih gitu kalau udah ngeliat HP kayak, no, pas banget aku ada channel YouTube, kenapa nggak aku dokumentasiin aja gimana terapiku selama 1 hari nggak memainkan HP. So, mari kita mulai. Oh ya, aku lupa, sepertinya nggak baik sih sebenarnya hari ini aku melakukan challenge ini, karena hari ini aku juga puasa sebelum Idul Adha. Ya, aku nggak bisa ngemil-ngemil, aku harus nahan lapar juga, nahan nggak lihat HP. Salah sih sebenarnya, maunya setelah Idul Adha gitu kan, banyak rendang, kita bisa ngemil-ngemil sambil nonton. Oh iya. Nah, jadi aku tuh punya TV, nih TV-nya, dan kalian tahu TV-nya itu rusak. Bisa sih dihidupin, kita akan coba hidupin. Mana remote-nya? Nah, jadi TV itu sebenarnya udah lama banget gak hidup. Saking lamanya, remote-nya itu nggak tahu letaknya di mana. Tuh, dulu kalau nggak salah dekat sini ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nggak tahu ini gimana ya. Tapi nggak apa-apa, untuk kesehatan mata dan untuk kesehatan raga, karena baru-baru ini aku stres karena ya itulah soal YouTube ya. Nah, TV-nya bentuknya begitu, dan bukti udah lama nggak diinin sampai berdebu gitu. Udah lama banget. Colokannya di situ terus nggak pernah disentuh. Nih, bukti nggak pernah disentuh ya. Nih, nggak pernah disentuh sampai ada tuh kayak sarang laba-laba. Jomblo emang. Zaza ada nampak remote TV dah. Sekarang udah jam berapa tadi? Sekarang udah jam 3.40 dan aku nggak tahu mau ngapain. Itu ada kucing tuh. Namanya Hamek. Oke. Dia cuek banget. Sekarang udah sore dan rencananya aku mau pergi ke rumah Abi karena nggak tahu ngapain di sini kan. Aku bohong. Sebenarnya aku banyak kerjaan di rumah dan aku beda dengan teman-temanku yang lainnya. Aku nggak diam di rumah aja, tapi bukan berarti aku terus bergerak ya. Maksudnya ya gini, aku tunjukin aja. Jadi sebenarnya aku punya minimarket sendiri di rumah. Ya gue orang kaya gitu. Enggak. Jadi aku punya minimarket sendiri di rumah. Tara. Kan? Bersebelahan banget loh ini kan. Terus kayak tuh kan, tuh ada mama. Panjang. Tidak ada HP. Kamera di gua. Nah, jadi setiap hari itu aku di sini kayak jaga warung gitu kan. Karena aku bukan anak rumahan tapi anak warung gitu. Sini ada, ya jangan dijelasin yang ini, ada ini gitu, ada banyak, sebenarnya banyak makanan di sini. Tapi kita puasa nggak boleh makan. Beli apa tadi? Sinilah. Halo bilang itu. Hai. Tuh kan bagus tuh. Nah, kasih ya. Ya. Dadah. Dadah. Aku sering kepikiran untuk membuat vlog di warung. Kayaknya asik kan? Ya kalian komentar aja, bagus nggak kalau aku nge-vlog di warung? Ya mungkin akan jadi vlog yang bagus. Nggak mau jadi foto. Oke, aku udah dandan dan akan siap-siap untuk pergi ke rumah Abe. Udah jam 16.40 dan ya, awalnya tadi aku pengen taruh HP ku di kotak atau kotak, aku tinggalin aja di sini. Tapi aku rasa challenge-nya malah makin kurang asik karena kayak ya ketinggalan HP kan.
Jadi untuk membuat aku lebih biar pancing terus tuh ngeliat HP, aku akan bawa terus HP-nya kemana-mana. Dan kita akan lihat apakah aku akan terus lihat HP kayak pancing lihat sedikit lihat gini terus, atau ini HP aku bawa. Nah, tapi nggak akan kulihat. Jadi ini hanya pemancing. Aku kan jujur di sini, aku lihat HP, aku bilang, nah itu jumpa rumah Abi. Itu namanya transisi. Din. Bi. Sebelumnya aku belum ngasih tahu ke Abi alasan aku kesini. Jadi aku challenge hari ini nggak pegang HP sama 1 hari. Jadi kasih inilah Apa? ekspresi gitu, hah? Kamu nggak pegang HP seharian gitu lah. Hah? Kok nggak megang HP seharian? Iya. Tayo. Aku mau ngajakin kau pergi. Sebelumnya aku belum ada kasih tahu dia bisa tuh nggak? Bisa nggak, Bi? Bisa. Alhamdulillah. Kenapa? Mau mana? Apa? Mau kemana? Gak tahu. Marah aja aku kayaknya. Marah sih orang. Kau menurut kau Atta Halilintar gimana, Din? Hah? Kan udah tahu dong. Gak tahu. Aku download TikTok dramanya. Iya. Oh. Kayak. Sekarang udah mau buka. Masih ada 20 jam lagi. Ya, kita akan berangkat. Ya, kami udah tiba di Bundaran Kris. Itu ada kucing berak udah. Ada kucing berak di tengah jalan, Pak. Ya, WhatsApp. Jadi apa aja yang dilakukan Saidi tadi? Ya dia rada-rada goyah gitu kan. Goyah. Ya goyah kan. Pas orang-orang pada main HP dia kayak tidak bisa. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian kayak gini yang nggak kerekam gitu. Jadi kayak ada yang minta hotspot gitu. Aku nggak bisa bilangin aku nggak bisa lihat HP. Ya tadi dia hampir keceplosan ngelihat live ya. Terus ya aku ingetin aja gitu. Kok lagi challenge anjing gitu. Iya. Tidak boleh nengok HP. Kan live orang, kok Nggak taruh bisa. HP situ tuh ya. Sekarang dia bisa sih walaupun rada-rada hampir keceplosan aja. Gimana? Itu kan nggak boleh. Lupa aku. Aku sebelum salat juga aku ngeceng-cengin dia tuh. Ya udah. Kemana berarti? Tapi stunting. Kayak kau nggak bisa buka HP deh, jadi kau nunggu aja liatin aku sholat gitu. Ya kan? Ya tadi si Aji juga sempat minta fallback ke Saidina, padahal mereka udah temenan lama loh. Tapi emang itu temen tuh emang bangsat kan? Kan karena dia challenge gitu, jadi si Saidina nggak bisa buka HP. Terpaksa bisa dia fallback. besok fallbacknya. Iya. Jam berapa? Jam 2. Berarti dia nge-fallback Aji jam 2 siang. Ingat Ji? Iya sih. Janji itu ya. Janji ya. Ntar nih pulang nggak tahu. Kau nengok maps. Oke kita buat tersesat aja ya. Hai, salah satu tantangan paling sulit adalah saat subuh. Karena biasanya aku kalau udah sholat subuh ya main HP sampai ketiduran lagi gitu kan, atau ngedit sampai capek tidur lagi gitu. Dan aku harus terbiasa gak pakai HP. Aduh, bentar pegel. Nah, banyak keuntungan yang bisa aku dapat dari sekarang. Pertama, dengan gak aku main HP, aku mengalihkan kegiatan aku ke yang lebih bermanfaat. Contohnya baca Al-Quran. Biasanya aku jarang banget baca Al-Quran waktu subuh. Aku udah lama gak nonton TV, dan akhirnya aku nonton TV lagi. Setiap Mbak dihujat sama orang atau dihina sama orang, Mbak angkat tangan berdoa yang baik-baik buat diri Mbak. Betul. Yang terbaik gitu ya. Bukan mengutuk dia. Dan juga, kenapa aku nonton TV kecil sedangkan TV gede ada? Karena yang ini rusak juga. Banyak banget TV rusak di sini. Nah, itu juga nunjukin kalau sekarang adalah eranya internet, dimana TV yang rusak aja udah 2 loh TV aku rusak, tapi nggak diperbaiki. Kenapa nggak diperbaiki? Karena memang nggak ada yang nuntut untuk diperbaiki. Nah, dan sekarang apa yang kita akan lakukan? Tidur.
Hai, siang. Jadi hari ini aku ditinggal oleh orang tuaku dan aku sekarang jaga warung sendirian. Maaf kalau berisik karena tepi jalan. Dan biasanya kalau aku jaga warung, aku biasanya nonton Netflix di dekat sini. Jadi kayak ambil nunggu orang belanja gitu kan, nonton Netflix. Ini salah satu tantangan untuk aku karena aku nggak ada HP dan mondar-mandir, juga manfaatin waktu untuk buat naskah. Sampai aku udah ciptain satu naskah atau skenario untuk video selanjutnya. Udah belanja. Hah. Terlalu terang. Bentar. Sep. Tarat. Maaf wallpapernya ibu aku, bentar aku terangin dulu ya. 1353. Maaf wallpapernya ibu aku. Itu biar waktu jalan-jalan terus kalau misalkan aku nakal atau pengen berbuat jahat, aku lihat HP terus kayak, wah, ibu gua mantau nih, nggak baik gitu. Nah, akhirnya udah hampir 24 jam kita melakukan challenge untuk tidak melihat HP seharian. Dan berapa menit lagi nih? 6 menit lagi kita akan membuka HP ini dan kita lihat apa saja yang akan terjadi setelah satu harian nggak dibuka. Waduh, 13.59, 1 menit lagi cuy. Aku nggak sabar sih ngelihat banyaknya notifikasi nanti yang keluar. Nah, 14.00. Maaf kalian harus ngeliat muka makku terus. Mungkin kita ganti wallpapernya. 14.00 akhirnya challenge ini berakhir dan aku akan aktifin lagi data seluler dan ngeliat apa saja bunyi-bunyian notifikasi itu kayak pinung yang akan membuat pusing kepala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Tep. Nah, kita dengar dong. Tuh. Ayo lagi. Mana nih? Nah, lagi terus. Lagi terus. Ayo. Oke, kayaknya udah habis. Nah, itu masih banyak bunyi. Ada 2 panggilan tak terjawab. Halo Ferdinand. Hai guys. Aku kan bahas apa saja yang ku rasakan dan apa saja yang terjadi setelah satu harian aku nggak lihat dan mainkan gadgetku sendiri. Banyak manfaat yang ku dapatkan, terutama di bagian kesehatan mata. Kalian lihat nih mata aku bagus. Ya emang nggak ada sih bedanya. Mungkin di sini masih ada bengkak, tapi rasanya sekarang itu lebih enakan. Kayak nggak gatal lagi, nggak sering berair lagi, walaupun dalam waktu cuma sehari nggak ngelihat benda yang dekat, apalagi gadget yang mantulin sinar yang nggak baik untuk mata. Tapi sempat waktu kemarin aku tuh merem gini, panas gitu rasanya. Sekarang rasanya lebih biasa, lebih sehat aja rasanya mata aku. Dengan aku nggak menggunakan gadget selama seharian, waktu itu rasanya lebih lambat. Jadi dengan nggak ada HP, kita ngerasa suntuk dan mencari kegiatan-kegiatan yang bisa lebih bermanfaat lagi. Mungkin nggak bermanfaat, tapi sehat, jauh dari paparan ke Android. Dan juga dengan nggak adanya gadget, pikiran aku tuh lebih fresh, lebih damai gitu, lebih gimana ya? Dulu kalau misalkan aku stres, itu kepala aku kan sakit di bagian sini. Sekarang kayak ringan gitu. Kalian coba deh ngerasain. Dan juga waktu saat aku nongkrong, waktu aku pergi sama Abi, ada sih rasanya suntuk karena dia main gadget dia dan aku nggak ada. Ada rasanya untuk ngelihat gadget atau ngelihat gadget dia. Dan juga waktu aku pergi dengan dia waktu nongkrong, banyak pembicaraan yang kami bicarakan di saat nongkrong itu. Ada waktu itu saat mereka sibuk dengan HP-HP mereka sendiri. Saat aku nggak ada HP, aku malah ngelihat lingkungan sekitar, aku nganalisa lingkungan sekitar, aku ngeliat orang jualan, aku mikir-mikir topik baru untuk dibicarain lagi, sehingga bicaranya tuh nggak putus gitu. Dan ada juga sih rasa untuk membuka HP story kan, untuk nge-insta storyin, tapi aku mencoba untuk nggak membuka HP ku sendiri. Sampai ada waktu itu kejadian, abang-abang nyamperin tongkrongan kami karena dia teman aku. Terus teman aku langsung bilang, bang dia YouTuber bang. Dia nanyain kan kayak, lihat dong channel lu apaan gitu. Aku karena nggak bisa lihat HP, krik gitu. Aku nyuruh teman aku, pakai HP lu dong, liatin channel gua gitu. Dan juga saat tidur, aku mungkin kita itu udah biasa untuk ngelihat gadget dulu sebelum tidur. Saat aku nggak bisa ngelihat gadget, aku langsung tidur sehingga waktu tidur aku tuh enak. Dan saat bangun pun, aku kan sahur tadi, aku sahur. Saat bangun karena nggak ada HP, aku malah nonton TV yang biasanya aku nggak pernah nonton TV lagi. Dan juga aku mencari kegiatan baru sampai alhamdulillah aku baca Al-Quran walaupun aku nggak sering baca Al-Quran. Dan saat bangun tidur, aku jadi lebih cepat mandi. Mungkin nggak aku aja, kalian juga. Waktu kalian beralasan untuk mandi, kalian pasti ngecek HP dulu sampai lama-lama mandinya kesiangan. Tadi enggak. Dan setelah mandi,
kegiatan aku tuh lebih produktif. Dan aku langsung memanfaatin waktu itu untuk menulis naskah dan skenario baru untuk video aku selanjutnya. Sampai-sampai skenario itu jadi hanya dalam waktu tadi doang. Nah, apa yang aku lakukan sekarang, aku rasa nggak cukup untuk dilakukan hari ini aja. Tapi bukan berarti aku nggak melihat HP aku terus-menerus setiap harinya. Satu hariku tanpa gadget, aku ngerasain banyak banget perubahan dan banyak banget kesehatan yang aku dapat, maupun itu dari rohani dan jasmani. Dengan satu hariku tanpa gadget, bukan berarti kita harus membuang HP kita dan menganggap kalau HP itu adalah penyakit. Sekarang kita udah terikat oleh gadget, tapi bukan berarti kita diperbudak olehnya. Saat kamu stres, cobalah untuk meletakkan gadgetmu sementara, dan kamu akan merasakan banyak manfaat di dunia nyata. I'm Sadie from BYC. Don't waste your time.